Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang CDMA. Nah, di sini kami terdiri dari 3 orang dalam satu kelompok, yaitu Muhammad Al-Baligi Yuridul Furqon, dan yang kedua Rio Teguh, dan yang ketiga Ruth Elisawanti Sinaga. Kami bertiga akan mempresentasikan tentang CDMA. Ya, untuk CDMA sendiri, secara latar belakang perkembangannya, teknologi informasi dan komunikasi saat ini dapat dilihat banyaknya penemuan yang baru, inovasi yang terjadi untuk memperbaiki yang sudah ada atau menciptakan penemuan yang baru. Sejalan dengan kemajuan zaman yang sangat pesat ini, teknologi seluler atau yang sering kita sebut dengan mobile communication. Hal ini dalam perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi yang berkembang sangat pesat teknologinya dan layanan komunikasi bergerak di dunia mobile evolution. Salah satunya yaitu CDMA atau bisa kita sebut dengan Code Vision Multiple Access. Ya, sebelumnya apa sih itu CDMA? Ya, di sini kita akan menjelaskan CDMA. Untuk CDMA sendiri yaitu eh, untuk secara singkatan dari CDMA itu adalah Code Division Multiple Access, yaitu teknik akses jamak atau multiple access yang memisahkan percakapan dalam domain kode. CDMA juga merupakan teknologi digital tanpa kabel atau bisa sering kita sebut dengan digital wireless technology yang pertama kali dibuat oleh perusahaan Amerika Qualcomm. Selanjutnya, CDMA juga termasuk beberapa penggunaan dari berbagai spektrum frekuensi yang sama tanpa ada pembicaraan ganda. Ya, kita masuk ke arsitektur CDMA. Nah, secara bentuk dari arsitektur CDMA itu terdapat beberapa komponen yang terlibat pada jaringan CDMA. Nah, di situ terdapat CDMA 2001X. Untuk hal tersebut, itu merupakan perkembangan dari CDMA 1 yang diharapkan mampu menyediakan layanan data dengan kecepatan tinggi dengan menggunakan jaringan dan alokasi frekuensi yang telah ada. Untuk kapasitas suara lebih besar 1,5 kali bila dibandingkan dengan IS-95 dengan kecepatan data 153 kilobyte per second pada sebuah kanal selebar 1,25 MHz. Pada CDMA 2001X mampu mendukung layanan email seperti email, wireless internet, download gambar, dan juga video. Jaringan CDMA 2001X telah mengalami beberapa perkembangan seperti pada kontrol daya yang lebih baik, kemampuan MS atau mobile station dalam pengiriman perintah power control pada forward link lebih besar 16 kali dibanding dengan IS-95. Sedangkan pada sisi arsitekturnya, BSC atau disingkat dengan Base Station Controller menggunakan Intelligent Peripheral atau disingkat dengan IP. Base Transceiver Station atau bisa disebut dengan BTS, Multimode, serta paket data serving node atau disingkat dengan PDSN. Nah, untuk elemen-elemen CDMA itu terdapat 6 poin yang akan dijelaskan. Untuk yang pertama yaitu MS atau disingkat dengan Mobile Station. Untuk Mobile Station sendiri itu berfungsi sebagai atau dalam bentuk pemeliharaan hubungan voice dan data dengan jaringan. MS membentuk hubungan dengan meminta kanal radio dari AN. Untuk poin selanjutnya itu terdapat BTS atau disingkat dengan Base Transceiver Station. Nah, BTS ini berfungsi sebagai antarmuka yang menghubungkan antar MSC dengan pelanggan dan bertanggung jawab untuk mengalokasikan daya yang digunakan oleh pelanggan. Kemudian
BSC atau disingkat dengan Station Controller. Untuk BSC sendiri itu bertanggung jawab mengontrol semua BTS yang ada di daerah cakupannya, mengatur rute paket data dari BTS ke PDSN atau disingkat dengan Paket Data Service Node, begitupun sebaliknya. Selanjutnya terdapat sebuah radio network atau RN. Untuk radio network itu terdiri dari dua komponen, yaitu paket control function atau PCF dan radio resource control atau RRC. Fungsi utama dari PCF adalah untuk membentuk, memelihara, dan membubarkan hubungan dengan PDSN. PCF tersebut berkomunikasi dengan RRC untuk meminta dan mengatur kanal radio untuk menyampaikan paket dari dua ke PMS. Nah, untuk selanjutnya itu terdapat home agent atau disingkat dengan HA. HA sendiri berperan dalam mengimplementasikan protokol mobile IP dengan meneruskan paket-paket ke PDSN dan begitupun sebaliknya. HA menyediakan keamanan dengan melakukan autentikasi MS melalui pendaftaran mobile IP. Nah, terus selanjutnya yang terakhir yaitu MSC. Untuk MSC sendiri itu kepanjangan dari Mobile Switch Center, yaitu sering juga disebut dengan interface antar BSC dengan Public Voice atau PTSN dan jaringan data ISDN melalui gateway MSC. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Al. Ya, oke. Kemudian di situ ada cara kerja CDMA. Suatu area memuat banyak sekali sel. Setiap area dikelola oleh sebuah pusat penyambungan bergerak, Mobile Switching Center MSC. Sebenarnya, beberapa sel secara teknis dikendalikan oleh pengendali Station Basis atau Base Station Controller atau BSC yang tak ditampakkan pada gambar ilustrasi. Berulah MSC mengelola BSC itu. Kemudian perpindahan MS ke sel lain dalam satu area MSC disebut alih tangan atau handover, dan perpindahan antara area disebut jelajah atau roaming. Hubungan MS ke area lain atau jaringan lain, misalnya PSTN, internet, dilakukan melalui MSC. Kemudian prinsip dasar speed spectrum. Speed spectrum adalah teknik memancarkan sinyal pada pita frekuensi yang jauh lebih lebar dari pita frekuensi yang dibutuhkan pada transmisi standar, misal TDMA, FDMA. Kemudian terdapat dua teknik utama dalam speed spectrum, yaitu frekuensi hopping dan DS-CDMA. Yang lebih dikenal sebagai CDMA saja diperlihatkan pada gambar 1. Frekuensi hopping diperoleh dengan merubah-rubah frekuensi pembawa berdasarkan waktu dengan pola yang mendekati acak random, sedangkan CDMA diperoleh dengan memodulasi sinyal informasi dengan spreading squares yang dikenal sebagai pseudo noise atau PN. Sinyal digital yang menjadikan sinyal informasi berpita lebar dan berbentuk seperti derau atau noise. Kemudian ilustrasi kerja CDMA. Operasi dari ujung ke ujung pada CDMA yang dijelaskan sebagai berikut. Pada sisi pancar, sinyal dengan bit laju rendah, misal 9,6 kilobit per sekon, disebut dengan mengalihkannya dengan deretan kode PN yang memiliki bit laju tinggi, misal 1,2288 megabit per sekon. Pada proses ini terjadi penyebaran energi pada pita frekuensi yang besar. Sinyal
tersebar ini kemudian dimodulasi dengan pembawa RF tertentu dan kemudian dipancarkan pada sisi terima sinyal, terima demodulasi dengan mengalihkannya dengan pembawa RF yang sama. Kemudian sinyal ini didesperate dengan mengalihkannya dengan deretan kode PN yang sama seperti pada sisi kirim. Sinyal yang telah desperate ini kemudian dilewatkan pada detektor bit untuk memperoleh spek digital asal. Kemudian presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Ruth. Lanjutan dari ilustrasi kerja CDMA, cara kerja CDMA ini dapat dianalogikan dengan cara berkomunikasi dalam suatu ruangan yang besar. Setiap pasangan dapat berkomunikasi secara bersama-sama, tetapi dengan bahasa yang berbeda, sehingga pembicaraan pasangan satu bisa dianggap seperti suara kipas bagi pengguna yang lain, karena tidak diketahui maknanya. Pada saat banyak yang berkomunikasi, maka ruangan menjadi bising. Kondisi ini membuat ruangan menjadi tidak kondusif lagi untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, jumlah yang berkomunikasi harus dibatasi agar jumlah yang berkomunikasi bisa maksimal, maka kuat suara tiap pembicara tidak boleh terlalu keras. Selanjutnya, fitur-fitur penting dalam CDMA ada 5, frekuensi yang seragam, efisiensi kanal dan frekuensi carrier, kapasitas suara dan data, kemudahan dalam proses evolusi, penetrasi jaringan yang luas. Untuk aplikasinya ada soft handoff atau soft handover adalah salah satu inovasi dalam mobilitas di mana mungkin dilakukan dengan teknologi CDMA. Hal ini berkaitan dengan teknik atau pemindahan dari satu sel analog. Setiap pancaran sel pada frekuensinya sendiri berbeda daripada sel-sel tetangga. Jika sebuah perangkat bergerak telah mencapai batas dari sel yang melayani call sekarang, dapat dikatakan akan memutus hubungan radio dan secepatnya menyesuaikan dengan salah satu frekuensi sel-sel tetangganya di mana call telah dipindahkan oleh jaringan dikarenakan perpindahan lokasi dari peralatan bergerak tersebut. Di dalam sistem CDMA, satu set sel bertetangga semuanya menggunakan frekuensi yang sama untuk transmisi dan sel yang berbeda atau base station. Dalam arti adalah sebuah nomor yang disebut PN offset. Di saat time offset dari permulaan pseudo random noise sequence yang diketahui di mana digunakan untuk menyebarkan sinyal dari base station. Aplikasi CDMA di Indonesia 1 TIA atau EIA IS95 atau Telecommunication Industry Association Electric Industry Association in Term Standard 95 lebih dikenal dengan IS95A. Yang kedua ada IS95B, yang ketiga ada CDMA 2001X, yang keempat ada CDMA 2001X EFDO atau Evolution Data Optimize, dan CDMA 1 kali EFDF atau Evolution Data Voice. Yang kelima ada ITU atau yang lebih sering dikenal dengan International Telecommunication Union. Yang menjadi kelebihan dan kekurangan CDMA yaitu kelebihan CDMA itu satu, hanya membutuhkan satu frekuensi yang dibutuhkan untuk beberapa sektor atau sel. Yang kedua, tidak membutuhkan equalizer untuk mengatasi gangguan spektrum sinyal. Yang ketiga, dapat bergabung dengan metode akses lainnya, tidak membutuhkan penghitung waktu atau quart time untuk melihat rentang waktu dan menjaga pita atau quart band untuk menjaga interferensi antar kanal. Yang keempat, dapat mengirimkan informasi dengan daya yang kecil sehingga memungkinkan daya baterai yang tahan lebih lama. Yang kelima, frekuensi yang dipancarkan seluruhnya menjamin pembicaraan tidak terputus. Yang keenam, memiliki proteksi dan proses penyadapan.
Yang di slide belum semua yang termasuk yang ada di makalah. Selanjutnya itu ada kekurangannya. Kekurangan dari CDMA, satu, kurang lancar dalam berkomunikasi, sering terganggu karena digunakan secara multi. Yang kedua ada kualitas jaringan kurang bagus. Yang ketiga, sinyal dan jaringan masih terbatas di kota-kota besar saja. Jaringan CDMA khususnya di Indonesia masih belum luas. Dan kecepatan uploadnya lebih lambat dari kecepatan downloadnya. Tidak ada ketersediaan berbagai handset di CDMA seperti pada GSM. Sekian presentasi kami. Jika ada perkataan kami yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih dan selamat sore. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.